Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul Itsnain 17 Februari 2025 bertepatan dengan 18 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dari ilmu tafsir dan juga qiraah asyarah dari surat At-Tariq, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka qiraah yang kita baca di sini dari qiraah Hafs an Asim seperti yang antum dengar, dan ini qiraah dari Ibnu Amir Asy-Syami dan Yaqub Al-Hadrami serta qiraah yang lainnya. Adapun di sana ada qiraah yang lain dari qiraah Warsh An-Nafi' dan juga qiraah dari Hamzah Az-Zayyat. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman di qiraah yang lain, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka ini qiraah Warsh dengan An-Naql. Falyanzuril insan. Dan qiraah Hamzah dengan As-Saqt. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka ini qiraah Hamzah Az-Zayyat, dan ini semuanya telah terdahulu di ilmu qiraah yang kita pelajari qiraah asyarah. Adapun di ilmu tafsir, maka kita kembali kepada makna dari lughatil arabiyah dan tafsir dari salaf dengan sanad-sanad yang sahih. Maka falyanzuril, maka fa di sini harfu istinaf. Maknanya dia di awal dari jumlah. Dan lamul amr, fal yanzur. Maka lam amr di sini masuk kepada yanzur fi'lun mudhari', dan lam amr dia termasuk dari harf yang menjazmkan. Maka yanzur menjadi majrur. Maka yanzur fi'lun mudhari' majrur. Iya, begitu. Kita katakan fi'lun mudhari' majzum bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tinggal pertanyaan di sini. Mana mikrofon? Enggak ada. Indak. Ya Hudzaifah. Falyanzur. Maka i'rabnya di sini bagaimana? Masuknya lam menjazmkan fi'lun mudhari'. Tapi antum lihat sekarang kasrah. Jadi bagaimana? Lam itu mengkasrohkan fi'lun mudhari' atau menjazmkan, bagaimana di sini? Yang duri fi'il mudhari' majrur. Suf, enggak paham soal kan? Ana al-an atakallam ma'ak soal hada jawab. Majrur. Majzum. Kaif al-an majrur? Falyanzuri iqra' anta al-an. Hadahu. Ma tahtajila jawab tsani fi'lun mudhari' marfu majzum majrur. Undur al-an limada al-an huwa kasrah majrur. Falyanzuri. Na'am aula? Hada huwa su'al. Baqiya jawab sahal.
فعل مضارع مبني على السكون. مبني كيف مبني؟ أنت بطل تستطيع تجيب. لماذا فلينظر مجرور هنا؟ فعل مضارع التقاء بين الساكنين. أحسن. شوف انظر. الذي يفهم ما يحتاج إلى هناك يدور mencari sana ke sini. Undur alal masalah. Jawab. Maka i'rab falyandur, yangdur fi'lun mudhari' di sini majzum asalnya dengan lam amr. Idan fi'lun mudhari' majzum bilam amr. Lakin limada kasrah huna falyanduri? Undur yangduri kasrah. Karena dia iltaqau baina sakinain. Ada al. Falyanduri al insan. Maka kalau dia majzum sekarang sukun dengan lam dan itu hakikatnya, jadi falyanzur al insannya alif lam lagi, berarti akan menjadi 3 sukun, falyanzur dan alif lam. Bagaimana bacanya? Falyanzur, yanzur, gimana? Susah. Maka al-arab jika fi'lun mudhari' sukun, di sini lam yanzur, maka bertemu dengan sukun menjadi dikasrohkan. Maka dikatakan di sini fi'lun mudhari' apa i'rabnya? Majzum bilam wa alamatu jazmihi as-sukun al-akhir hurrika bil kasri liltiqa bainas sakinain, untuk menjaga pembacaan. Dan intabihu dari sekarang, faham soal dulu. Jangan asbun. Setiap ada pertanyaan, bingung. Pahami soal. Setelah paham soal, baru bisa jawab. Maka Imam Syafi'i mengatakan, fahmus soal nisful jawab. Fahimtum? Memahami soal, setengah jawab. Lakin aina mikrofon, bingung. Mikir, cari-cari. Dengar soal yang baik. Gak usah bingung. Fahimtum? Ini untuk semua kalian. Kalau ada soal jangan bingung, cari wahyu. Tengok kanan, tengok kiri. Grogi. Pura-pura benerin kerah baju ataupun apa saja. Dengar soal. Jadi paham. Oh, itu maksudnya. Ya sudah. Baik. Sekarang falyanduri. Di sini fi'lun mudhari' i'rabnya tetap dikatakan majzum bilam. Jangan mengatakan fi'lun mudhari' mabni alal kasri. Tidak ada fi'lun mudhari' mabni, semuanya mu'rab. Maka dia mu'rab, fi'lun mudhari' di sini majzum, alamatu jazmihi as-sukun, namun karena bertemu iltaqa baina as-sakinain dengan al, maka bagaimana kalau dibaca as-sukun? Falyanzur al-insan. Susah. Falyanzurul insan, maka al-arab menjadikannya kasrah. Falyanzuril insan, seperti itu. Maka al-insan di sini i'rabnya marfu dikarenakan fa'il. Maka fa'il marfu wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Maka di sini maknanya falyanzur fi'lun mudhari' dalam keadaan sigatul amr. Maka di ilmu usul fi'lun mudhari' jika masuk kepada lam menjadi perintah. Maknanya agar melihat seluruh manusia. Wajib untuk melihat bagi seluruh manusia. Mimma khuliq. Maka dari mana ini mimma ini? Perkara yang aneh ini. Mimma. Maka dia murakkabah, tersusun dari 2 kalimat mimma. Pertama min harfi jar. Dan ma ismun istifham. Jadi dia asalnya min ma. Min ma. Mimma asalnya min harfi jar dan ma.
maknya ismun istifham, dan karena dia ism mempunyai kedudukan i'rab bukan harf. Seperti fa harfu istinaf, lam harfu jazm, dan lam amr harfu bimakna amr. Maka di sini tidak ada jabatan di dalam i'rab. Namun min harfi jar, maka ma ismun istifham mabni ala sukun fi mahalli jar ismun majrurun. Dan di sini mana alifnya? Alifnya dihilangkan. Dikarenakan dia masuk kepada idgham, maka untuk mempermudah mabni ala as-sukun al-muqaddar alal alif, yang mana dia asalnya min dengan ma, dan ma di sini sudah masuk kepada idgham, maka dihilangkan untuk takhfif. Jadi mimma khuliq, alifnya dihilangkan, tidak mimma seperti itu, tapi mimma khuliq. Maka oleh sebab itu ismun istifham di sini mabni ala sukun. Mana sukunnya? Sukunnya di alif yang dihilangkan. Fi mahalli jar ismun majrurun bimin. Dan jar majrur selalu muta'alliq, bergantung kemana? Ke fi'il. Dicari mana fi'il? Khuliqa. Maka bergantung kepada fi'il khuliqa. Dan khuliqa kembali kepada ilmu sarf, dia apa mabni apa khuliqa? Mabni lil majhul. Maka telah kita pelajari di pelajaran sarf bentuk-bentuk mabni lil majhul untuk fi'il madhi, mudhari' dan yang lainnya. Maka untuk fi'lun madhi khuliqa, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dumma awaluhu, asalnya khalaqa. Maka kalimat misalnya khalaqallahu al-insana, maka ucapan ini khalaqa fi'lun madhi mabni lil ma'lum bukan lil majhul, karena fa'ilnya ada. Siapa? Lafdzul jalalah Allah. Khalaqallahu al-insana, al-insana maf'ulun bih. Maka khalaqallahu al-insana, Allah yang menciptakan manusia. Namun di ayat ini lafdzul jalalah Allah dihilangkan, sehingga karena fa'il dihilangkan, fi'ilnya pun harus dirubah. Maka dinamakan fi'lun madhi mabni lil majhul karena dihilangkan, dimajhulkan fa'ilnya. Atau di ilmi sarf juga disebutkan mughayyir as-sighah. Maka fi'lun madhi mughayyir as-sighah, dirubah sighahnya dari khalaqa dengan fathah ketiganya khalaqa menjadi dumma awaluhu jadi hu, wa kusira ma qabla akhirih jadi li, khuliqa. Maka inilah fi'lun madhi lil majhul. Dan khuliqa di sini fi'lun madhi mabni lil majhul dalam keadaan mabni alal fath. Wa naibul fa'il mana terdapat di dalamnya mustatir jawazan takdiruhu huwa. Kembali kepada lafdzul jalalah Allah ataupun kepada Allah yang menciptakan. Karena di sini dihilangkan, namun tetap ada maknanya. Siapa? yakni Allah. Allah yang menciptakan mereka. Maka di sini kita bisa mengi'rab dengan baik dan benar. Falyamdur tadi fi'lun mudhari, kemasukan lam amr menjadi maknanya perintah. Maka agar yamdur al-insan seluruh manusia, atau agar manusia itu melihat,
Maka diperintahkan oleh Allah agar manusia itu melihat. Falyangdur al-insan minma, jadi mimma tadi dari min dan ma, dari apa-apa dia itu khuliqa, diciptakan oleh Allah. Maksudnya di sini seluruh manusia ataupun manusia itu wajib untuk melihat dari apa dia itu tercipta. Maka ini perintah dari Allah, irsyad, petunjuk dari Allah, agar apa? Agar manusia itu mengetahui kedudukannya. Maka berapa dari manusia yang pada hakikatnya lemah? Allah berfirman di ayat yang lain, khuliqal insanu dhaifan, bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif. Ya, diciptakan dalam keadaan apa? Bingung? Dalam keadaan dhaif. Maka manusia diciptakan dalam keadaan dhaif. Namun di sana dalam keadaan dhaif, tidak tahu dirinya dhaif, maka dia malah sombong kepada Allah seperti Fir'aun dan seperti umat-umat yang memerangi para nabi dan membunuh para nabi seperti Yahud dan yang lainnya. Maka mereka lupa diri. Maka di dalam ayat ini irsyad, Allah menunjukkan kepada mereka agar mereka tahu diri. Khuliqal insanu dha'ifa, bahwa manusia itu dalam keadaan lemah. Dan yang kedua, agar selain mereka mengetahui kelemahan diri mereka dan mereka menyadari untuk apa mereka diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Dan juga agar mereka menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali dan tempat untuk beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar diuji siapa di antara mereka manusia itu yang baik amalannya masuk surga, yang buruk amalannya masuk api neraka. Maka Allah di sini memberikan irsyad agar mereka menyadari bahwa Allah itu menciptakan mereka dan mampu untuk mengembalikan kepada mereka. Ini juga dari perkara yang diinginkan oleh Allah, agar manusia kembali kepada bagaimana penciptaannya. Maka di ayat ini disebutkan falyangduril insanu mimma khuliqa, agar seluruh manusia mengetahui dirinya, dari apa dia diciptakan, faidahnya yang tersirat, agar menyadari manusia kelak akan dibangkitkan kembali. Lihat, dari apa kamu diciptakan? Kemudian setelah diciptakan dan mati, setelah melaksanakan amal-amal di dunia, akan diciptakan kembali oleh Allah, sehingga lihat badan kamu itu, semuanya akan dikembalikan oleh Allah kelak. Maka oleh sebab itu mengingatkan kita kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah akan mematikan dan menciptakan mereka kembali. Di antaranya di surat Ar-Rum, Allah berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Maka agar menyadari Allah menciptakan dirinya itu, dia akan mengembalikannya setelah tulang-tulang ini hancur dimakan oleh tanah di kuburan kita. Maka semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka lihat kepada diri kalian agar kelak Allah menciptakan kehidupan yang baru di alam akhirah. Dengan mudahnya Allah mengembalikan. Maka ini sama seperti di dalam surat Al-Buruj yang pernah kita lewati. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
Dan telah datang tafsir di dalam ayat ini, innahu huwa yubdi wa yu'id, di surat Al-Buruj, bahwa sungguhnya Allah itu yubdi'u. Ditafsirkan oleh para ulama, datang dari Ibnu Abbas, namun dhaif sanadnya, dan datang dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, makna wa huwa yubdi'u wa yu'id, yubdi'u ay al-khalq hina khalaqahu, wa yu'iduhu yaumal qiyamah. Maka maknanya di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan kalian sekarang ini, falyandur ahadukum, agar setiap manusia melihat, falyandur al-insan mimma khuliqa, dari apa dia terbuat dan apa tujuannya hidup di dunia, agar di sini mengisyaratkan Allah itu akan menciptakan kembali di hari akhirah dengan mudah, seperti di ayat yang telah kita lalui di surat Al-Buruj, wa huwa yubdi'u wa yu'id. Ditafsirkan yubdi'u, Allah memulai penciptaan seperti sekarang ini menciptakan kita untuk beribadah, wa yu'id, Allah matikan dan badan kita dimasukkan ke tanah hancur lebur, kemudian dibangkitkan, dihidupkan kembali. Dan ini pengulangan dalam penciptaan, kata Allah sendiri, itu lebih mudah daripada menciptakan makhluk yang baru. Maka di surat Ar-Rum tadi, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaihi. Maka Allah yang menciptakan manusia dari awal penciptaan di dunia ini agar mereka beribadah, kemudian dimatikan, summa yu'iduh, kemudian dibangkitkan yang berikutnya kedua kali. Dan apa kebangkitan itu? Wa huwa ahwanu alaih, bahwa kebangkitan itu lebih mudah daripada menciptakan makhluk yang baru. Maka ini tafsir dari ayat tadi, falyanduril insanu mimma khuliq, bahwa agar seluruh manusia diperintah oleh Allah untuk melihat dari apa dia diciptakan. Lalu dijawab di dalam ayat Al-Quran ini, dari apa diciptakan? Khuliqa mimma dafiq, khuliqa mimma dafiq. Maka di sini ada dua qiraah. Qiraah jumhur dibaca ma karena dia mad wajib muttasil dalam keadaan tawassut, 4 harokat, semua jumhur. Hafiz boleh menambah 5. Namun di qiraah yang kita pelajari dari Hamzah Az-Zayyad dan juga nanti Warsh dibaca 6. Maka agak panjang. Khuliqa mimma dafiq. Maka khuliqa i'rabnya sama seperti ayat tadi terdahulu, mimma khuliq. Maka di sini khuliqa, jawabnya khuliqa fi'lun madhi mabni lil majhul mabni alal fathah, dan naibatul fa'il atau naibul fa'ilnya di dalamnya takdiruhu huwa. Khuliqa, dia diciptakan oleh Allah, fa'ilnya Allah di sini lafzul jalalah Allah, min ma'in, dari air. Maka min harfi jar, ma'in ismun majrurun biman, bimin. Maka min ma'in dinamakan istilah kemarin telah kita bahas jar wa majrur. Maka jar wa majrur, makna jar pelaku yang menjarkan, min. Ma'in ismun majrurun bimin, min ma'in. Dafiq, maka dafikin di sini majrur, sifat untuk ma. Maka dafiqin, dia sifat untuk ma'in tadi. Dan sifat yatba lil mausuf, dia mengikuti yang disifatkan. Maka ma'in di sini majrur,
maka dafiqin harus majrur. Maka semua sifat mengikuti yang disifati dalam keadaan harokat dan dalam keadaan tadkir wa ta'nis. Maka ma di sini mudzakkar, dafiqin mudzakkar. Fahimtum? Dan ma dalam keadaan majrur, dafiqin dalam keadaan majrur. Maka bagaimana artinya? Khuliqa. Maka di sini karena mabni lil majhul bukan menciptakan tetapi diciptakan. Itu makna arti. Sehingga tadi pun di dalam ayat falyanzuril insanu mimma khuliqa. Wajib agar seluruh manusia untuk melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa diciptakan. Kalau khalaqa menciptakan. Maka ini perbedaan di dalam ilmu sharaf yang kita pelajari. Khalaqallahu al-insan dengan khuliqal insan. Khalaqallahu al-insan, Allah menciptakan manusia. Khuliqal insan, diciptakan manusia. Mana yang menciptakan dihapus. Dan dia adalah Allah Jalla wa'ala. Dan penghapusan ini bukan penghinaan kepada Allah. Bahkan di Arab justru dengan tidak menyebutkan fa'il, merubah menjadi mabni lil majhul, itu menjadikan keutamaan yang dihapus. Maka berapa dari ayat Al-Quran Allah menghapus dirinya, terutama dalam perintah. Di mana Allah mengatakan di Siyam misalnya, kutiba alaikumus siyam. Kenapa tidak kataballahu as-siyam? Tapi kutiba, diwajibkan puasa. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumu al-qital. Wajib atas kalian berjihad. Kutiba alaikumul qisas. Wajib bagi kalian untuk melaksanakan qisas. Maka di sini kenapa kutiba diwajibkan? Karena lafzul jalalah Allah di sini dihapuskan untuk mengagungkan Allah Jalla wa'ala, maka dihapuskan sehingga maknanya diwajibkan. Ini memberikan isyarah bahwa Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan jihad, Allah mewajibkan qisas di surat Al-Baqarah ini dalam keadaan pengagungan kepada Allah. Karena Allah lah yang maha membuat syariat. Seperti di ayat yang lain, am lahum syuraka syara'u minad din ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka diizinkan manusia-manusia untuk membuat syariat seperti Allah membuat syariat? Tidak. Maka Allah membuat syariat. Maka di sini di saat diangkat nama Allah tidak khalaqallahu, kataballahu as-siyama, kataballahu al-qisasa, kataballahu al-jihada, tidak, tetapi kutiba alaikumu asyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka diangkat fa'il Allah Jalla wa'ala sebagai pembuat syariat. Di sini indal Arab adalah suatu keagungan, untuk mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Adapun maknanya khuliqa, diciptakan manusia dari mana? Kalau tadi diperintah oleh Allah untuk mempelajari falyanzuril insan mimma khuliqa, agar manusia mempelajari, melihat dari mana dia tercipta. Di sini dijawab oleh Allah, khuliqa min ma'in dafiq. Apa makna dafiq? Dafiq di sini inda lugatil arabiyah dia ismun fa'il, dafiqin ala wazn fa'ilin di ilmu sarf. Kembali ke ilmu sarf. Namun banyak di lugatil arabiyah dia ismun fa'il bimakna maf'ul. Ismun fa'il bimakna maf'ul. Apa maknanya? Dia wazannya ismun fa'il ala wazn dafiqin. Kembali kepada ilmu sarf, fa'ilin, dafiqin. Namun maknanya maf'ul. Kif hada? Maknanya maf'ul bimakna
Dafik jadi madfuq ala wazn maf'ul. Jadi dari dafiqin bimakna madfuq. Apa makna madfuq? Yang dipancarkan. Maka kalau tadi dafiq, dia memancarkan sampai sini bom atomnya. Di Hiroshima itu atau di Nagasaki. Sampai sini getarannya. Tapi baunya alhamdulillah tidak sampai. Maka madfuq maknanya dipancarkan. Dan dafiq di sini ismun fa'il, memancarkan. Dan di lughatil Arabiyah dipakai seperti itu. Banyak sekali uslub di lughah Arabiyah di Al-Qur'an ataupun hadis, ismun fa'il bimakna maf'ul. Seperti di sini dafiq, kalau diartikan nanti jangan salah arti. Dafiq ismun fa'il, berarti memancarkan atau pemancar. Maka maknanya min ma'in dafiq, dari air yang memancar. Tidak benar. Tetapi yang benar bukan memancar, tapi dipancarkan. Dari air yang dipancarkan, dari air yang ditekankan, dari air yang keluar dengan terpancar keras. Itu makna dari ismun fa'il bimakna maf'ul. Dan contoh yang lain yang ada di kepala kita yang baru ingat sekarang, dari contoh seperti ini, masdar bimakna maf'ul. Apa contohnya di hadis Jabir atau di hadis Aisyah? Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka di sini syahidnya fahuwa raddun. Seluruh amalan. Di hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, man ahdatsa fi amrina hada. Barang siapa amalan seseorang yang dilaksanakan dalam ibadah namun tidak sesuai dengan sunnahku, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu, tidak sesuai dari sunnah Nabi, fahuwa raddun. Di sini maka dia itu raddun. Raddun adalah apa? Adalah masdar. Maka dia itu raddun, penolakan. Itu penterjemahan asli. Fahuwa raddun, maka dia itu penolakan. Namun para ulama semuanya mengatakan huna masdar bimakna maf'ul, raddun bimakna mardud. Jadi diartikan fahuwa raddun, maka dia ismun maf'ul mardud, apa? Ditolak. Maka dia ditolak, itu diartikan. Maka kebidahan itu segala sesuatu amalan yang tidak berdasarkan dari sunnah, fahuwa raddun bimakna fahuwa mardudun, maka dia ditolak. Ini contoh al-masdar bimakna maf'ul. Fahuwa raddun bimakna fahuwa mardudun. Begitupun sekarang kembali kepada ayat bahwa manusia diciptakan min ma'in, dari air, dafikin, yang pemancar. Kan tidak jelas maknanya kalau dia itu ismun fa'il. Ismun fa'il pemancar, yang merupakan penekan. Penekan dafik, pemancar dafik, tidak cocok. Bahwa manusia diciptakan dari air pemancar, air penekan. Namun yang cocok, maka para ulama mengatakan, ahli lughah, dafik ismun fa'il bimakna madfuq, bimakna maf'ul. Jadi artinya manusia tercipta dari air yang dipancarkan. Keluarnya itu dengan ditekan. Apa itu maknanya? Al-mani. Iya, benar apa tidak? Bahwa dia bagaikan air yang memancar. Kalian tahu sendiri. Di WC, tahu kan? Makanya sabun kalian sama sampo kalian belum sebulan sudah habis. Ayah, tolong kirimkan
beli sabun. Lah, baru kemarin dikirim sudah habis. Iya ya, membuat air memancar. Min ma'in dafiqin. Awas kalian di WC duduk setengah jam. Ada apa gerangan? Ternyata membuat min ma'in dafiq, membuat pemancar air. Allah musta'an. Maka di sini diartikan oleh para ulama min ma'in dafiq, dari air yang terpancar, diartikan bukan pemancar dafiq, tetapi yang terpancar, yang dipancarkan. Maka bimakna maf'ul. Jadi manusia itu terbuat dari apa? Min ma'in dafiqin. Terbuat dari air yang dipancarkan. Maka kalian yang suka memancar-mancar ini awas. Nanti jadi anak dengan jin. Dengan al-khubsi wal khaba'ith. Awas nanti Allah musta'an. Maka please jangan onani. Muhammad tahu onani? Hah? Onani yang digoreng di dalamnya ada kacang. Oh itu onde-onde. Bukan onani. Yang jelas awas kalian para syabab jangan onani. Onani haram. Kalau kalian mempunyai tekanan tinggi, ya berolahraga, main bola, berpuasa, disalurkan. Namun untuk onani maka harus dihilangkan karena dia haram. Seperti di surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ayatnya jelas. Paham tadi pendalilan onani? Bahwa sifat orang-orang qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman itu yang menjaga alat-alat Mr. Pig-nya. Jadi Mr. Pig-nya dijaga. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya boleh. Au ma malakat aimanihim, atau kepada budak-budak beliannya. Tapi ini zaman dulu, sekarang sudah tidak ada budak belian. Hanya kepada istri. Maka boleh Mr. Pig-nya dipancarkan tadi. Namun memancarkan sendiri di WC, digedor-gedor, ayo keluar, udah setengah jam lebih, ntar lagi nyuci. Keramasnya lama banget, pantesan orang tuanya mengirim sebulan 2 kali beli sampo dan sabun. Kemudian kalau kehabisan gimana? Pepatah mengatakan, tak ada rotan akar pun jadi, tak ada sampo pasta gigi pun jadi. Maka kalian menggunakan odol. Iya, Allah musta'an, panas. Maka please jangan onani. Ini kita membahas seperti ini muhim. Karena kalau kita biarkan, kalian akan lama-lama di WC dan pikiran kalian tidak fokus untuk belajar. Dan ini adalah perkara yang semua orang dulu juga mendapatkannya, dan ini bahkan perkara yang normal. Justru kalau pemuda kemudian tidak pernah ada pikiran seperti itu, berarti tidak bekerja dengan baik alatnya. Saya kok nggak pernah onani ya? Alhamdulillah. Ternyata setelah menikah juga memang tidak ada. Itu tidak diharapkan. Namun kita menginginkan kuat, namun dijaga. Dan itulah kita mendapatkan pahala. Maka di ayat tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum li furujihim hafidun. Yang menjaga alat-alat kelaminnya, maksudnya dia tidak impoten. Kalau si joniknya tidak bangun, ya tidak akan onani. Justru mendapatkan pahala karena joniknya bangun. Dan dia sabar. Ini hanya untuk azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Hanya untuk istri
Adapun untuk di WC dan untuk istri tetangga jadi selingkuh ataupun untuk pacar yang sepacaran, maka ini haram. Dan itu semua mendapatkan pahala karena dia dalam keadaan ada kekuatan. Dan si joniknya stand up. Kalau si joniknya tidur, maka tidak ada pahala. Karena tidak ada yang menyebabkan dia untuk dijaga. Allahul musta'an. Alas, mulai dari sekarang putuskan hubungan dengan onani. Taib. Maka inilah tafsir dari ayat ini. Maka dijawab oleh Allah, khuliqa mimma indafikin. Maka manusia itu diciptakan dari air yang dipancarkan. Kalimat dafik bermakna maf'ulun bih, bukan pemancar tetapi yang dipancarkan, dan antum tahu sendiri bagaimana dia keluar. Dia keluarnya itu tidak mudah seperti kencing, tetapi terpancar. Ada tenaga dari dalam, ada motor. Maka ini makna dari madfuk. Dafik bermakna madfuk. Maka siapa atau apa itu? Dia adalah mani. Yakhruju dafqan minar rajul wa minal mar'ah. Fayatawalladu minhuma alwalad biidnillah. Maka ini keluar dari laki-laki dan juga dari perempuan. Dan ini keduanya dalam keadaan keluar madfuk. Dalam keadaan ditekan. Bukan keluar dengan mudah, tapi keluar dengan penuh dari tekanan. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang ke-7, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kita baca, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ini qiraah jumhur. Maka at-taraib di sini dibaca jumhur dalam keadaan tawassut karena mad wajib muttasil, dan dibaca juga oleh Hamzah Az-Zayyat dan juga Wars An-Nafi' dalam keadaan al-isba. Namun apa bedanya Wars dengan qiraah Hamzah? Bedanya, Wars tidak ada takhfif Hamzah. Namun qiraah Hamzah ada takhfif Hamzah. Jadi qiraah Hamzah mentakhfif Hamzah. Awas, bedakan. Qiraah Hamzah dengan ha mentakhfif Hamzah. Adapun qiraah Wars tidak ditakhfif Hamzah. Maka dibaca sama, panjang namun tidak ditakhfif. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ini Wars. Adapun qiraah Hamzah, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Taraib. Karena sebagian dari Arab susah untuk membaca setelah mad atau wil ataupun al-isba dibaca Hamzah. Akhirnya ditahfif menjadi wat-taraib. Ini qiraah Hamzah Az-Zayyat. Maka yakhruju fi'lun mudhari'. Dan di sini fi'lun mudhari' apa i'rabnya yakhruju? Marfu. Dan kami telah pelajari di pelajaran yang lalu fi'lun mudhari' di matan al-ajrumiyah. Marfu'nya kenapa? Apa istilahnya? Apa jawabnya? Kenapa marfu'? Litajarudihi anin nasib wal jazim. Kenapa? Al-illah al-ma'nawiyah. Makanya ditulis. Maka di sini fi'lun mudhari' marfu' litajarudihi anin nasib wal jazim, karena tidak adanya penasab dan penjazm, dinamakan al-illah al-ma'nawiyah. Seperti apa? Seperti mubtada. Maka mubtada di awal jumlah marfu, seperti Allahu la ilaha illahu Muhammadun Rasulullah.
Nah, di sini contoh dua, Allahu dan Muhammadun. Kenapa di awal marfu? Li'anna mubtada. Bil hamzah bukan mubtadi'. Maka di sini mubtada marfu. Apa ilahnya mubtada marfu? Ilah al-ma'nawiyah. Dari segi makna, bahwa dia adalah dalam keadaan marfu di awal jumlah. Dan begitu pun dari fi'lun mudhari'. Apa i'rabnya fi'lun mudhari' di sini? Yakhruju marfu. Kenapa? Litajarrudihi anin nasib wal jazim. Dengan tidak adanya penasab dan penjazm, inilah marfu. Yakhruju, maka fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim, wa fa'iluhu muqaddar taqdiruhu huwa min baini sulbi wa taraibi. Min harfi jar, baini ismun majrurun, maka min baini dikatakan jar wa majrur. Jar wa majrur, min baini as-sulbi. Maka dia as-sulbi kenapa majrur? Mudhaf ilaih. Wa taraibi, waw atifah. At-taraibi adalah ismun majrurun atau maktuf kepada as-sulbi yang majrur, maka wa taraibi juga majrur. Pertanyaan yang besar, at-taraib. Kita lihat siapa yang menjawab. Indak ya Hamam. At-taraib. Sigoh apa di sini? Sigoh muntahal jumu, berarti mamnu minas sarf. Iya apa tidak? Nah. Taib, kenapa di sini majrur? Wa taraibi. Karena dia masuk alif lam sehingga amalnya di cancel. Kalau kamu jawab terlalu ringkas, butuh penjelasan. Bilang mamnu minas sarf, dia alamat jarrihi menjadi kasroh karena dia itu dimasuki al, maka di cancel amalan dari mamnu minas sarfinya. Kalau tidak ada alif lam misalnya sulbin wa taraiba, karena dia maktuf kepada as-sulbi, maka sulbin wa taraiba. Taraiba, tidak wa taraibi. Kenapa di cancel sekarang dari at-taraiba padahal dia mamnu minas sarf? Karena masuknya al. Maka dengan masuknya al menjadikan dia kasroh wa taraibi. Misal seperti ini apa di Al-Qur'an? Ingat, wa antum akifuna fil masajidi. Maka al masajid di sini majrur bi fi fil masajidi. Kalau kita balikan masajid ala sighah muntahal jumu, sighah mafail seperti taraib, mafail. Lalu kenapa majrur bil kasrah bukannya majrur bil fathah, mamnu minas sarf? Naam. Jawabannya bagus. Kenapa kalau begitu? Karena masuknya al fil masajidi, wa antum ma'akifuna fil masajidi. Begitupun di sini. Minasulbi wa taraibi, min baini as-sulbi majrur wa ataraibi juga majrur karena masuknya al. Alhamdulillah. Lalu apa makna dari ayat ini dari segi i'rab tadi? Yakhruju. Maka tadi min ma'in dafiq, air yang terpancar atau air yang dipancarkan itu, yakhruju, keluar air yang dipancarkan itu. Dari apa? Min baini sulbi, dari tulang punggung as-sulb. Ini as-sulb. Tulang punggung manusia terutama laki-laki, wa taraib, ingin menjelaskan dari laki-laki tulang sulbi. At-taraib dari pihak perempuan. Jadi perempuan juga di sini menjadikan pendalilan keluar dari alat reproduksi. Maka alat reproduksi kembali kepada pelajaran biologi. Alat reproduksi laki-laki dari sperma. Yang mana sperma kita ini dikeluarkan dari hormon testosteron di tempat yang namanya lato-lato. Iya. Maka
Maka lato-lato kita ini dia akan memproduksi sperma, dan sperma ini berfungsi untuk membuat anak, di mana minas sulbi tadi. Dan ditafsirkan makna minas sulbi, Allah mengatakan dari tulang belakang, yaitulah dari lato-lato yang diproduksi di lato-lato tersebut, sel sperma dari hormon testosteron menjadi mani ataupun menjadi sperma. Dan juga wataroib, dan ataraib, tidaklah perempuan mempunyai alat reproduksi berupa kandung telur. Jadi perempuan mempunyai telur-telur, kandung telur. Dan telur-telur ini dibuahi nanti oleh sperma yang terpancar tadi, min ma'in dafiq, yang terpancar masuk ke rahim. Nah, dari rahim itu nanti akan membuahi sel sperma yang keluar dari perempuan. Maka ini yang diinginkan dengan wataraib, kembali kepada keluarnya perempuan dari sel telur. Di mana keluar sel telur itu dari kandung telur, dari saluran falopi yang ada dua di kanan dan di kiri. Itu saluran kandung telur. Ada dua perempuan, kanan dan kiri. Maka terjadi haid dikarenakan kandung telur ini turun ke rahim, baik dari kanan ataupun dari kiri, atau dari keduanya misalnya. Mana yang lebih masak, dia turun ke rahim. Dan di rahim tidak ada pembuahan, tidak ada sperma. Seperti perempuan ini dalam keadaan jomblo. Tidak ada suami. Tidak ada sperma yang masuk ke rahim. Maka dia akan menghancurkan dirinya dari sel telur itu dengan rahim menjadi haid, menjadi darah yang kotor. Paham? Maka inilah dari makna at-taraib. Maka makna at-taraib adalah sel telur. Dan disebutkan nanti oleh al-ulama di mana sel telur itu yang jelas di tempat perempuan. Maka ini makna at-taraib dari sel telur perempuan. Wasulbi dari sperma laki-laki. Maka dari mana kita ini ada? Min ma'in dafiq tadi, dari air yang dipancarkan. Yang keluar dari mana? Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang mana air terpancar tadi yang menjadikan manusia itu dari tulang sulbi laki-laki, wa taraib, sel telur dari perempuan. Maka itu makna ayat ini, yakhruju min baini sulbi wa taraibi, yang mana air terpancar mani itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan at-taraib, sel telur dari perempuan. Maka at-taraib ditafsirkan oleh para ulama as-salaf dengan tafsir dari Ibni Abbas. As-sulbi wa taraib qala at-taraib maude al-kiladah, tempat perempuan untuk mengeluarkan sel telurnya. Dan disebutkan di sini min baina thadhil mar'ah, dari alat susu perempuan. Maka di sini misalnya kok disebutkan di alat untuk menyusui. Itulah sifat dari asal perempuan. Maka di situ ada hormon penyusuan dan dia akan kembali kepada ovum. Maka tafsir dari Ibnu Abbas, at-taraib maknanya dari perempuan yang mana dia itu berada di antara susunya. Maka tafsir dari Ibnu Abbas Hasan li ghairi, datang dari dua jalan. Jalan yang pertama, haddatsani Ali, haddatsana Abu Saleh, haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Maka Abu Saleh di sini katibul dhaif dan Ali Ibnu Abi Thalha
thiqah tapi tidak mendengar dari Ibnu Abbas, jalan yang pertama dhaif, dan ada jalan yang kedua dari jalan Atiyah Al-Aufi dari Ibnu Abbas, maka sanadnya juga dhaif, maka keduanya bisa menjadi hasan. Maka yang menjadi poin at-taraib adalah alat reproduksi perempuan yang berada di susu. Itu dari tafsir salaf. Adapun datang juga dari Sufyan Ats-Tsauri tafsir as-sulb lirajul wa taraib lil mar'ah wa taraib fawqa sadiyain. Maka taraib itu adalah puting susu di atas dari susu perempuan. Maka itu pusat dari hormon perempuan. Maka jika terlalu banyak TSH, hormon perempuan, kebanyakan perempuan tidak hamil. Diperiksa hormon TSH. Namun ucapan Sufyan ini sayang sanadnya dhaif dari jalan Ibnu Humaid, hadatsana Mihran an Sufyan. Maka Mihran di sini Ibnu Abi Umar dan dia saduq lahu auham sayul hifz. Dan telah datang juga dari Mujahid, datang dari dua jalan. Jalan yang pertama dari Israil an Suwair an Mujahid. Maka Suwair di sini Ibnu Abi Fakhitah dhaif. Dan datang dari jalan yang ma'ruf yang sering kita ulang padanya dari Waraqah an Ibni Abi Najih an Mujahid, bahwa makna dari at-taraib adalah sel perempuan dari kelamin perempuan. Qala Mujahid at-taraib ma baina mankibain was sadr, yang mana dia di antara dada perempuan. Maka sanadnya sahih kepada